Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 409, aku tidak memposting itu. Mungkin dia merasa itu adalah perlakuan terbaik yang bisa diterima seorang pengkhianat. Itulah mengapa kamu harus tetap aman, bukan hanya ibu dan ayah. Aku. Dia harus berhati-hati dengan keluarga Sen. Mu Qi menjawab Seng Xiao. Tetap saja, jika dia terus seperti ini, dia hanya akan terjerumus ke dalam neraka yang tak berujung. Apakah dia peduli surga, neraka, atau apapun di usianya? Keluarga Seng sedang mendiskusikan upacara pertunangan Seng Kai dan Gu Ziling. Awalnya, pertunangan direncanakan akan dilakukan pada tanggal 15 bulan depan, tetapi mengingat bagaimana pertunangan sebelumnya tidak berakhir dengan baik, Old Seng menyarankan kepada keluarga Gu agar mereka menikah secara langsung. Lagi pula, dia sudah bertekad ingin menjadikan Gu Ziling sebagai menantunya. Keluarga Gu agak ragu-ragu untuk bersikap tidak sopan, tetapi Seng tua tidak mau mengikuti aturan dan memberitahu Mama Gu melalui telepon. Dengan mengundang Ziling ke rumahku sebagai tamu, berarti sudah memberitahu semua orang bahwa dia adalah menantu keluargaku, dan tidak ada bedanya dengan bertunangan. Itulah sebabnya menikah secara langsung adalah sah. Karena takut akan potensi masalah sampingan, keluarga Gu menyetujui saran lelaki tua itu. Kedua orang muda itu pun dipermainkan oleh orang-orang tua seperti boneka. Kakak ketiga hanya bisa merasa emosional saat melihat apa yang terjadi di keluarga itu. Sulit untuk menyalahkan kakak kedelapan karena bersedia memutuskan hubungan dengan keluarga Seng dan dengan sukarela menjadi pengkhianat. Dilihat dari cara lelaki tua itu mengendalikan keluarganya, apakah dia sudah gila? Kakak ketiga memutuskan untuk bertindak agar lelaki tua itu tidak mengatur pernikahannya juga. Dia akan mencari seorang putri kaya dari keluarga yang tepat dan setidaknya yang disukainya. Dia merasa panik dan kulit kepalanya mati rasa bahkan saat melihat Gu Ziling dan saudara keduanya. Seng Kai tampak membiarkan segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya, tetapi tidak sulit bagi kakak ketiga untuk mengatakan bahwa hatinya telah berubah sejak beberapa percakapan terakhirnya dengannya. Alasan dibalik semua yang dialaminya adalah karena Seng Xiao dengan egoisnya meninggalkan keluarga Seng. Seng Xiao membuatnya menerima Huang Yao dan Gu Ziling, tekanan yang membuatnya tercekik. Dia akhirnya akan kehilangan akal sehatnya juga, bukan? Mu Qi yakin bahwa Old Seng akan berhati-hati di sekitar keluarga Sen. Tetapi apakah seseorang yang berani membakar Jingting akan menahan diri untuk tidak bertindak di Universitas Sengting? Karena Mu Qi telah dipinjamkan ke laboratorium forensik sejak awal semester, dia punya firasat bahwa ada suasana yang berbeda di kampus saat dia kembali. Tentu saja, dia selalu menjadi serigala penyendiri dan tidak berteman dengan teman sekelasnya. Anak laki-laki yang mengejarnya juga tidak terlihat, dan tidak ada yang tahu apakah Xiao Xiao telah mengusir mereka di belakang layar. Terlebih lagi, ia telah mengumpulkan banyak pengalaman di laboratorium forensik, itulah sebabnya tutornya sering membiarkan dia maju untuk mendemonstrasikannya kepada orang lain selama sesi pembedahan. Meski begitu, Mu Qi bukanlah mahasiswa terbaik di Fakultas Ilmu Forensik. Atas dasar apa dia begitu dihargai? Feng Sanshan adalah orang yang mendapat peringkat pertama dalam penilaian umum. Dia tampan, punya pacar kaya, dan multitalenta, yang membuatnya populer di kampus. Pada semester pertama, Mu Qi diterpa rumor tetapi tidak pernah mencapai peringkat teratas meskipun ia masuk universitas dengan hasil yang baik. Bagaimanapun, ada terlalu banyak bakat di Universitas Sengting, meskipun suasana di Fakultas Ilmu Forensik telah berubah sejak ia mulai membantu instrukturnya sebagai asisten tim lapangan. Guru dan profesornya mulai lebih sering membicarakannya, sementara para gadis di fakultas, terutama yang berada dalam kelompok Feng Sanshan mulai merasa tidak puas. Benarkah, mengapa Mu Qi begitu sombong? Kami berhati-hati di dekatnya karena dia adalah wanita putra mahkota, tetapi apakah dia benar-benar berpikir ini adalah wilayahnya sekarang? Tepat sekali. Hasil atau penampilannya bahkan tidak sebagus Sanshan kita, dan yang terpenting gadis kita multitalenta. Mengapa semua guru kita memperlakukan Jalang dengan dua ayah itu seperti harta karun? Diam, pelan-pelan saja. Pamannya adalah wali kota Jianchuan. Itu pamannya, bukan ayahnya. Bukankah ayahnya seorang yang cacat? Para gadis itu tengah mendiskusikan Mu Qi di kamar mandi, tampaknya mereka menganggap dia tidak menyenangkan dalam segala hal. Haruskah kita mencari cara untuk memperbaikinya sedikit? Tak lama kemudian, kedua gadis itu mencapai kesepakatan, Feng Sanshan yang asli bisa membanggakan dirinya karena dia tidak mau terlibat dalam pertengkaran seperti itu, tetapi dia akan selalu punya seseorang yang bisa menggantikannya. Mu Qi cerdas dan tidak mudah didekati, itulah sebabnya metode yang biasa digunakan akan gagal melawannya. Itulah sebabnya gadis-gadis itu memikirkan sesuatu yang kejam. Bukankah Mu Qi memiliki hubungan baik dengan gurunya? Kemudian mereka akan berpura-pura menjadi Mu Qi dan mengungkap urusan pribadi guru mereka di forum sekolah. Ketiganya bekerja sebagai satu kelompok, satu orang akan membuat konten, satu orang akan mengoreksinya, sedangkan orang terakhir bertugas pergi ke warnet terpencil dan mempostingnya ke forum sekolah.
Dan dia bahkan pergi tengah malam. Itulah sebabnya forum Sengting meledak keesokan harinya, dengan seorang pengguna bernama Juli Longtang memposting sindiran terhadap seorang tutor Fakultas Ilmu Forensik. Dan begitu postingan itu muncul, beberapa pengguna yang berkomentar sengaja mengarahkan teori tentang siapa pengguna tersebut terhadap Mu Kiki. Kabar itu segera sampai ke guru privatnya, yang memanggilnya ke kantornya dengan wajah memerah. "Kiki, bukankah aku sudah baik padamu? Bagaimana bisa kau bersikap tidak tahu terima kasih?" Mu Kiki bingung. "Aku tidak mengerti. Tidak mengerti." Guru itu mengeluarkan ponselnya dan melemparkannya ke arah Mu Kiki. "Lihat sendiri." Mu Kiki membacanya dan menjelaskan, "Itu bukan aku. Kamu satu-satunya gadis yang ikut karya wisata bersama tim forensik. Siapa lagi?" Tutor itu memasang ekspresi mengerikan di wajahnya. "Jangan kira kamu bisa sombong hanya karena kamu asisten di lab forensik. Aku bisa memaafkanmu kali ini jika kamu pulang dan menghapus postingan itu." Mu Kiki tidak berusaha membantah karena dia tahu bahwa melakukan hal itu sekarang tidak akan ada pengaruhnya dan hanya akan menambah kebencian sang tutor. Itulah sebabnya dia berbalik dan meninggalkan kantor tutor. "Yo, bukankah itu Mu Kiki, orang yang memposting ejekan pada seorang tutor?" Jadi dia dipanggil ke kantor. Guru privatnya cukup menyukainya. Sekarang dia pasti merasa seperti ada lalat yang masuk ke tenggorokannya. Mu Kiki tidak mengatakan apa-apa meskipun dia mendengar bisik-bisik di sekitar kampus. Namun, masih ada lagi kecanggungan yang terjadi antara dia dan gurunya saat dia kembali ke kelasnya. Dan guru yang biasanya memperbolehkan Mu Kiki maju untuk demonstrasi kini berubah dan memihak Feng Shanshan juga.